Selamat siang keluarga Promik dimanapun berada. Kembali lagi di sesi bincang hasil nyata bersama saya Nita. Seperti pada sesi bincang hasil nyata sebelumnya, kita selalu punya narasumber inspiratif yang nanti akan membagikan baik pengalaman kesehatan, testimoni, dan tips-tips yang bermanfaat. Nah, jadi temanya pada siang hari ini yaitu testimoni penderita vertigo, ginjal, dan MAH. Dan kita juga akan bahas tentang peluang usaha yaitu bibit tanaman dan pupuk cair biowos. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam topik pembahasan kita, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Ada Pak Kusworo. Halo Pak, bisa kenalin namanya dulu Pak. Namanya asalnya dari mana biar yang di Zoom ini pada kenal Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Nita yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada siang hari ini. Nama saya Kusworo, alamat Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Itu Mbak Nita. Bapak kesibukannya sekarang apa Pak? Kesibukan saya sekarang ke sawah dan ini bercocok tanam yang di polybag di rumah sambil ngomong cucu. Sambil ngomong cucu ya Pak. Oke. Saya Iya, langsung iya, mau iya. tanya-tanya aja nih ke Bapak. Pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke semua orang. Bapak kenal Promik itu Iya. dari mana Pak? Gimana dan sejak kapan kenal sama Promik? Saya kenal Promik pada bulan pertengahan Mei, tanggal 16 Mei 2022. Waktu itu ada Zoom yang diadakan oleh Pelayan Indonesia Timur yang dipandegani oleh Bapak Handoyo. Itu ikut Zoom sama Bu Ivon, sama Pak Pendeta Joseph, dan lain-lainnya yang moderatornya. Waktu itu diperkenalkan BioWash sama Jus Pro. Jadi BioWash sama Jus Pro, wah ini kok menarik sekali begitu. Jadi saya langsung jatuh cinta waktu itu di Promik ini kok lebih lebih apa ya, lebih enak, lebih gampang begitu. Jadi kenal saya waktu itu ikut Zoom Mbak Nita di Pelayan Indonesia Timur. Ya, itu pada bulan Mei ya Pak. Iya, Lalu bulan Mei. langsung praktek bikin jus proka atau biowas Bapak pertama Iya, kali? jadi langsung praktek saya waktu kenal itu langsung beli di Surabaya, Pak. Saya di Surabaya itu beli langsung 4 liter. Langsung banyak ya Pak belinya 4 liter. Iya, langsung beli 4 liter saya. Saya bagikan ke saudara-saudara saya sendiri 2 liter, saudara-saudara saya 1 liter, dan langsung dipraktekkan membuat jus pro terutama karena yaitu untuk kesehatan, karena jus Promik itu minuman fermentasi buah, minuman sehat bagi tubuh kita itu waktu itu. Jadi langsung membuat jus pro, membuat biowash gitu Lalu Mbak Anita. Bapak langsung minum jus pro ya. Sejak minum jus pro itu efek kesehatannya di Bapak apa aja yang Bapak rasakan? Waktu minum jus pro, oh, ya saya kan Ya, silakan sakit Pak. mah ya sudah. Sakit mah sudah lama saya, jadi sejak sekitar tahun 86, 87 itu nikah itu terus sakit mah terus sampai tiap hari itu minum obat sakit mah saya. Terus kemudian karena sering-sering minum obat itu mungkin katanya dokter ginjal saya terganggu dan ada batu. Waktu itu dioperasi, batunya dioperasi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri pasang biji stem. Jadi dua-duanya, dan masih banyak batu kecil-kecil.
Oh, berarti Itu awalnya Bapak itu sakit mah ya? Mungkin karena diagnosa dokternya mungkin karena setiap hari minum obat mah, jadi kenanya ke ginjal juga. ya betul. Jadi Mm-mm. kenanya ke ginjal juga. Terus lama-kelamaan juga ada sakit vertigo. Mm-mm. Vertigo itu opname 2 kali. Setiap pagi bangun tidur itu jadi nggak langsung bangun gitu. Saya harus merangkak dulu, miring dulu, baru duduk. Setelah duduk, mata tidak berkunang-kunang, langsung bisa jalan. Itu setiap pagi atau setiap Setiap malam hari kalau ya, Pak. iya setiap hari. Mm-mm. Lalu waktu Itu minum jus pro gimana, Pak? Apa langsung mengalami healing krisis kah atau langsung membaik? Prosesnya gimana tuh, Pak? Untuk kesehatan Bapak. ya pada pertama kali minum jus pro, saya karena membuat jus pro dari jambu biji, jambu merah karena di kebun banyak ya, di kebun banyak jadi tinggal metik saja. Itu keringat, keluar keringat ya. Kalau keringat itu, wah ya mungkin takut atau bagaimana. Rasanya kan asam ya, rasanya asam. Makin hari kok makin asam. Itu keringat, keluar keringat sama berak cair itu sehari saja, tapi enggak sakit. Tapi tetap Keluar, diteruskan minumnya ya, Pak? iya, saya teruskan saja. Wah, mungkin ini katanya Bu Ivan kemarin itu healing krisis ini. Oh iya, pokoknya saya dada saya enggak berdebar, dada saya enggak berdebar. Ya, saya teruskan saja minum itu 1 hari 2 gelas. Jadi pagi dan pada menjelang tidur saya minum terus. Setelah 2 hari ternyata sudah tidak apa-apa. 2 minggu, ini 2 minggu baru ada ini, ada rasanya sudah Beda ya, enggak Pak, sakit, rasanya? iya, enggak sakit semua, sudah enggak bingung. Aku kok bingung ku hilang ya gitu. Saya kayak istri saya dan anak-anak saya. Loh Pak, sampean kok biasanya kan dreding-dreding, enggak, aku saiki wis sehat minum jus pro gitu. Berarti dari 2 minggu udah kerasa ya, Pak, Iya, bedanya? sudah terasa. Itu habis 400 mili promik itu. Jadi membuat 6 botol, 6 botol itu 6 botol aqua yang besar itu. Jadi 10 liter, buat 10 liter saya habiskan 2 minggu. Banyak ya, Pak. Lalu Ya terus, berarti, gimana, Pak? ya asam urat saya check up, serum kreatin di ginjal itu sudah normal 0,9. Asam urat saya biasanya 7 lebih, 7,6, sekarang sudah 5,7. Kemarin lusa itu saya check up di klinik, di laboratorium rumah sakit sini, itu sudah normal asam urat saya. Dan puji Tuhan juga ini, kolesterol juga sudah turun. Kolesterol juga ya. Lambungnya Ya, gimana, Pak? Lambungnya? kolesterol itu saya sangat tinggi, biasanya 290, sekarang tinggal 200. Jadi ya puji Tuhan itu sudah mendingan semuanya. Jadi ini betul-betul membantu. Kalau lambungnya gimana, Pak? Lambungnya, sekarang saya sudah bisa makan agak pedas. Biasanya kalau anak-anaknya ambil itu apa lombok tugel jadi separuh lomboknya. Sekarang 1, 2 sudah bisa. Udah naik Jadi level berarti ya, Pak? ya. Jadi sudah sembuh nih kelihatannya sejak minum jus pro itu. Memang membantu sekali jus pro dari fermentasi buah itu betul-betul meningkatkan imunitas tubuh saya pribadi dan membantu pencernaan. Membantu pencernaan itu biasanya saya kalau ke belakang itu lama sekali. Sekarang sudah enggak, langsung bisa keluar semua. Terus membantu penyerapan nutrisi karena
saya ini sudah ini fit ya badan saya ya. Jadi apa yang saya makan itu bisa diserap betul-betul karena dibantu Jus Pro ini meningkatkan kesehatan tubuh saya. Saya sudah enggak pernah flu, enggak pernah sakit pinggang, enggak pernah sakit. Ya ini membantu sekali. Ya, kalau untuk keluarga yang lain tuh, untuk istri minum juga nggak, Pak? Ya, istri saya kebetulan istri saya itu alergi obat kimia semuanya, jadi tidak bisa minum obat. Oh, tidak bisa minum obat ya? Iya, minum obat panas, antibiotik atau dan segala macam. Hanya biasanya itu kalau sakit itu minum CTM gitu bisa. Terus kalau mencret itu biasanya air saya kasih daun jambu biasanya. Terus sekarang enggak. Justru kalau istri saya sakit seperti kemarin itu, ini betul sekali. Kemarin itu badannya gergesi, aku panas ya. Wah, minum jus Pro. Aku gak suka dingin karena saya buat jus Pro itu saya taruh di kulkas. Dimasukin kulkas, ya. Iya, lalu saya hangatkan. Aku gak seneng kecut. Ya wes, gak apa-apa. Saya kasih gula. Saya kasih gula. Iya, saya minumi 1 gelas siang hari pulang kerja itu, terus sore juga 1 gelas. Puji Tuhan, pada malam harinya, terus ini tadi pagi sudah bisa kerja kembali. Itu jadi keluarga saya semuanya minum jus Pro ini. Bapak seringnya berarti bikin jus Pro dari buah jambu biji ya, yang ada di kebun Bapak sendiri? Iya, betul. Jambu biji sama belimbing. Ini kebetulan ini, dan tetangga juga ada yang pesan. Ini tadi pesan jambu biji ini. Terus ini tadi belimbing. Ini belimbingnya. Belimbingnya kan belimbingnya saya bungkusi begini ya. Bungkusi plastik supaya enggak kena lalat buah. Jadi belimbingnya ini juga organik, ini seger. Jadi kebetulan saja ini. Ya, jadi selain diminum sendiri, berarti Bapak juga untuk dijual juga ya Pak ke tetangga gitu? Ya, tetangga. Salah satu tetangga di sini tadi beli 2 botol, kemarin 1 botol, ini 1 botol. Jualnya per liter ya Pak? Iya, per liter 15.000. Liter 15.000, lumayan ya Pak, bisa jadi tambah-tambahan. Iya, dari tetangga-tetangga ini banyak yang pesan ini. Karena mereka juga ngerasain ya Pak manfaatnya. Manfaatnya ini apa? Kesemutan, geringingan gitu kalau bahasa Jawa ya. Tangannya geringingan, gimana, Be? Misalnya kalau panggil Bebe, Be, gimana, Be? Enak. Mas Gus, ini sudah lumayan, ini saya sudah enggak kesemutan. Naik motor biasanya jauh sedikit gitu sudah ini kesemutan, jadi enggak berani naik motor jauh-jauh biasanya. Iya. Karena kesemutan. Setelah ini berapa hari ya, 2 minggu juga, 2 minggu ada kenyataan bahwa membantu sekali jus Pro itu untuk membantu menyembuhkan gitu. Ya, berarti manfaatnya nggak cuma Bapak sekeluarga yang merasakan, tetapi juga masyarakat di sekitar ya Pak. Nambah penghasilan, kita juga dapat membantu orang kan, jadinya juga senang ya Pak. Senang sekali. Apalagi jadi, kalau kasih kabar baik, udah mulai membaik, udah mulai sehat. Iya, senang sekali. Bahkan di ini salah satu saudara saya yang di Ngoro, di Wedani itu kurus sekali karena menderita sakit diabetes sama darah tinggi. Waktu itu saya ke sana, saya bawa Promik, sama bawa jus Pro, beliaunya, kok rasanya enak. Kemarin lusa,
itu ke sini beli lagi, Oh, datang beli lagi. Promiknya. Iya. Lagi berarti, Pak. Iya, aku bisa ini menikmati. Sekarang saya sudah tidak minum obat lu. Jangan Pak Jo, jangan, obatnya jangan dihentikan. Obat diabetes itu terus karena masih membutuhkan. Ini justru ini membantu Pak D, membantu menambah Betul. imun panjenengan gitu saya. Oh Ya. begitu dah. Ya. Jadi akhirnya beliaunya juga minum obat terus, tapi memang membantu sekali justru ini. Oke, baik Pak. Selain untuk kesehatan nih, manfaat apa aja yang Bapak dapetin Pak? Selain kesehatan yang udah Bapak ceritain tadi. Selain kesehatan, saya juga membuat biowash, biowash dari kulit buah ya, saya buat biowash karena saya sudah lama membuat bokasi yang saya fermentasi dari malt. Itu biasanya saya membuat bokasi itu paling cepat 2 minggu, dan itu tiap hari harus mengaduk, harus ini media tanam atau pupuk bokasi ya. Pupuk bokasi itu biasanya saya tutup, terus kalau kepanasan ya harus saya kasih temperatur. Kalau 50 derajat panasnya ya harus kita aduk, kalau enggak gitu kan busuk ya. Iya. Jadi itu tiap hari buka tutup sampai 2 minggu. Ya keselnya di situ. Ada biowash ini, langsung saya campur kohe-kohe itu, saya campur jadi satu, saya semproti atau saya kocor, langsung taruh di sak-sak itu dan atau di polybag itu. Itu membantu sekali untuk membuat petani tidak ribet. Jadi tidak ribet karena hanya 1 detik gitu. Ternyata betul, hanya 1 detik itu sudah bisa ditanami seperti taman-taman saya itu di sekitar pekarangan atau di rumah. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk membuat biowash itu sangat membantu petani jadi tidak usah ribet begitu. Ya. Berarti Bapak dari polybag tadi memang tujuannya untuk dijual ya Pak? Atau sebenarnya untuk pakai sendiri lalu baru kepikiran dijual? Saya pakai sendiri sebenarnya, kan istri itu minta nanam kangkung, Oh, nanam sawi, sendiri ya Bang Pak? Iya, sawi, terus cabai, brokoli, ada nanas juga, buah nanas di polybag, ada terong dan lain-lainnya. Itu banyak orang yang lewat, Pak ini dijual, Pak ini dijual. Jadi awalnya dari situ ya Pak, memang untuk tanam sendiri, lalu ada orang lewat nanya-nanya ke Bapak, baru kepikiran dijual gitu ya Pak? Iya, terus kepikiran dijual, dijual saja. Kalau 10.000 gimana ya? Kemurahan atau kemahalan ya? Gitu. Karena di desa ya, Pak. Ya, karena di desa, jadi harga 10.000 itu agak kemahalan, tapi tidak apa-apa wis gitu. Jadi di depan rumah itu saya tanya kalau habis kerja, loh mana ini cabenya? Laku. Dibawain orang ya Pak? Iya. Berapa? 10.000. Gitu. Itu gimana Pak? Lumayan rame ya Pak? Lumayan. Ini stoknya tinggal sedikit. Istri saya ngamuk-ngamuk. Sehari berapa Pak dapat kira-kira kejual polybagnya? Ini tadi pagi ini 3. Ini tadi masih 3 ya. Jadi lumayan lah Mbak untuk tambahan uang saku saya. Jadi tidak ribet. Masalahnya kan tidak ribet itu. Buat biowash tinggal disemprotkan di media tanam, langsung ditanami, sudah tumbuh subur. Itu. Jadi kalau
media tanamnya sendiri satu sak itu 20.000. Jadi banyak yang pesan juga. Ini tinggal berapa tadi? Tinggal 4 sak. Berarti harus bikin lagi ya Pak? Iya, harus bikin lagi. Ini tadi mau bikin nanti sore sajalah kalau udah hujan, karena di sini setiap hari hujan ini. Iya, lagi musimnya Pak. Iya. Terus Pak, jadi kemarin kan Bapak bilang tuh selain untuk bibit tanaman, Bapak juga jual pupuk cair gitu ya Pak, biowas, jual biowas ya? Oh iya betul. Ya. Jadi kalau ada orang yang beli di polybag, Pak, ini di pupuk apa gitu? Oh ini ada pupuknya, pupuk cair gitu, sekalian pupuk cair. Loh, berapa Pak itu? Nah, ini satu botol ini isi 600 atau 500 cc ya, setengah liter ini kira-kira. Ini saya jual 10.000. Jadi saya jual 10.000 ini. Oh, iya Pak, saya mau ini. Terus campurannya gimana? 1:30, Bu. Ini saya disemprotkan saja 3 hari sekali. Sudah enggak pupuk. Terus Pak, kalau daunnya keriting gimana ini? Lombok saya daunnya keriting. Enggak apa-apa, Bu. Keriting biarkan saja. Mungkin di bawahnya itu ada kutu kebulnya, kutu putih-putih itu. Penjenengan campuri ini saja, nanti di rumah ambil bawang 3 siung, diulek gitu, diulek ya, kalau bahasa Jawa diulek, dilembutkan itu, terus besoknya disaring, dicampurkan biowas ini. Jadi di airnya bawang 3 siung, airnya setengah liter, terus pakai sunlight ya, biasanya saya pakai sunlight 1 sendok teh itu untuk setengah liter air, bawangnya masukkan situ, terus besoknya disaring. Pagi-pagi atau menjelang malam disemprotkan di bawah ketiak daun itu. Jadi kan dia senang di bawah daun cabai itu yang jadi keriting itu disemprotkan itu. Karena kalau pada siang hari kutu kebul itu menurut cerita petani-petani cabai itu kalau disemprot siang hari tidak mempan. Jadi mengeluarkan seperti minyak gitu bulu-bulunya. Jadi seperti ada minyak di bulu-bulunya. Jadi obat apapun atau pestisida apapun, nabati maupun kimia, itu tidak bisa nempel kalau disemprot siang hari. Jadi ada di tanaman cabai saya di depan itu memang, oh iya betul ya. Jadi kalau menjelang maghrib itu saya seperti. Ini bisa jadi tips ya Pak, buat yang nonton Zoom, kalau ada yang tanaman cabainya keriting-keriting. Iya betul. Jadi biowas ini membantu pertumbuhan tunas baru, dan yang lama itu yang daunnya keriting itu bisa nanti enggak apa-apa, biar saja nanti yang tumbuh baru itu, yang tunas baru itu seger. Jadi bisa mengeluarkan bunga. Oh iya, Bapak tadi belum cerita nih. Bapak jual biowasnya berapa? Kalau tadi tanamannya kan 10.000. Kalau pupuk biowas tadi yang Bapak tulis pupuk cair tadi. Yang ini. Yang berapaan ini tuh, Pak? 10.000 juga. Oh, 10.000 juga. Iya. Jadi ini kemarin bikin 10 liter ya. Tinggal berapa ini? Tinggal 10 botol ini. Jadi 10 botol ini. Jadi untuk tambahan ini. Untuk tambahan. Jadi kan senang orang-orang itu kalau makanan atau sayuran yang produk aman konsumsi atau PAK. Jadi produk aman konsumsi itu lebih seger, lebih manis. Kalau padi saya di sawah
padi saya di sawah itu dulu memang pakai ini, BOC membuat sendiri saya, pestisida juga membuat sendiri, jadi vokasi juga membuat sendiri, pupuk kimia hanya 30% saya. Tetapi kalau untuk obat-obatan, pestisida saya tidak pakai kimia sama sekali. Jadi kalau ada misalnya ada hama tikus gitu, dulu itu ya POC mol sama urin kelinci saya kasih mengkudu atau pace itu saya fermentasi semalam, saya semprotkan 3 hari sekali, jadi tikus itu enggak mau mendekat, tidak mau mendekat saja, tidak mati tapi tidak mau mendekat di lingkungan sawah saya. Jadi bukan membunuh hamanya ya Pak? Iya, tapi tidak tapi mau kita mendekat. Usir, iya, dia nggak mau dekat. Diusir, itu hanya diusir. Seperti kalau dulu sebelum mengenal BioWash ini ya, sebelum mengenal BioWash, itu misalnya ada mawereng gitu ya, ya fermentasi ini tembakau saja, beli tembakau yang kotor-kotor itu, yang rusak-rusak itu 20.000, sudah saya fermentasi, saya campur urin, yaitu urin kelinci atau urin kambing, karena banyak di lingkungan kami di sini itu yang punya ternak kambing, itu disemprotkan sama tembakau sama urin kelinci. Nah, itu sudah tidak mendekat. Jadi wereng, ulat, kupu itu tidak mendekat karena baunya itu, bau tembakau atau bau, pokoknya dikasih bau-bau ada itu, jadi tidak mau mendekat, jadi tidak menghinggap di sawah saya, di padi saya, gitu Mbak. Berarti di sawah Bapak sebisa mungkin pakai yang alami ya Pak? Iya, produk aman konsumsi beras saya. Iya. Oke. Berarti Bapak udah menerapkan BioWash ini ke sawah Bapak ya, yang tadi untuk ngusir hama tadi? Karena ini belum menanam padi, tahun depan musim tanam satu nanti sekitar bulan Desember itu mulai saya praktekkan BioWash untuk demplot. Jadi saya untuk demplot sawah saya yang kalau di sini namanya boto ya, ukurannya boto 150 atau 1/4 hektar itu nanti saya demplot, mudah-mudahan nanti bisa berhasil pakai pupuk BioWash ini nanti. Nanti sharing ke saya ya Pak hasilnya. Iya, nanti biar saya bagiin bagiin ke orang-orang. Biar jadi inspirasi Pak buat orang lain. Iya, Mbak Nita. Lalu saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak belum cerita kalau media tanam yang di polybag tadi itu medianya apa aja Pak isinya? Media tanam yang di polybag karena ini juga saya jual, saya tidak pakai sampah organik yang sampah dapur ya, karena istri saya masaknya ya hanya sedikit, tapi kalau ada di halaman rumah belakang itu banyak dedaunan, jadi saya kumpulkan saja, tapi tidak saya campur di polybag. Yang untuk konsumsi saya yang di pantar bag yang besar, yang isinya 100 liter itu ada sampah memang di dalamnya, di depan sana. Yang saya tanami pohon pisang, saya tanami pepaya itu khusus pakai sampah organik yang dari warung depan itu juga. Karena di depan saya ini ada warung segompok aja, nasi jagung. Jadi banyak sampah-sampahnya, iya. Itu saya taruh di situ. Tetapi kalau khusus yang saya jual yang 10.000 itu dari kohe sapi, kotoran hewan, sapi. Kebetulan di rumah itu ada ayam kampung, saya kumpulkan kohenya, dan di keponakan itu ada kambing, kohe kambing, sama kemarin itu diberi 25 sak kohe seriti, burung seriti, yaitu
Kebetulan sekali saya. Jadi terutama ini sekam, Oh, sama sekam juga. sekam ya sekam mentah tapi enggak saya buat Coba. sekam bakar, sekam mentah saja. Waktunya mendesak. Kalau sekam kan tinggal ngambil saja karena di sebelah rumah itu ada penggilingan padi. Jadi minta saja di situ, Pak, saya minta sekam, monggo gitu. Jadi enggak beli, jadi banyak yang enggak beli, tapi ya itulah terus langsung sudah saya kumpulkan, saya semproti atau saya kocor dengan BioWash 1:30. Pembuatan sama dengan Juice Pro, cuma ini kan dari kulit buah. Jadi airnya air biasa 5 liter. Kalau membuat BioWash permiknya 200 mili, diaduk, dan kulit buahnya 1 kilo. Saya fermentasi 72 jam atau 3 hari. Lalu saya saring, saya perbandingkan untuk membuat bokasi tadi yang saya taruh di polybag itu 1:30. Itu sudah meriah, Mbak. Meriah sekali, jadi tanaman subur. Itu jadi dari kohe-kohe saja, Mbak, tidak dari sampah yang saya jual. Itu. Oke. Ini saya mau share screen foto-foto yang Bapak kirim ya, biar peserta Zoom-nya juga bisa lihat tanaman. Iya, monggo. Oke. Ini udah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Iya. Kelihatan ya. Iya, di pagar itu ada terong, ada brokoli, ada anggur. Anggur ini mulai buah, Mbak. Anggur ini sudah lama tidak buah. Jadi, saya putus asa. Mau saya, itu kan sudah saya pruning, sudah saya potongi, tidak buah-buah. Saya putus asa, terus ikut Zoom-nya Mbak Nita sama Bu siapa itu? Bu Yekti. Ya, itu. Ini loh. Ya itu, terus wah saya coba, saya sirami BioWash 3 hari sekali, saya semprot, terus saya pruning, muncul. Udah mulai muncul ya, Pak? Dompol. Iya, 4 dompol. 4 dompol itu. Jadi ya membantu sekali BioWash ini untuk saya. Mudah-mudahan teman-teman juga mengikuti jejak. Ya. Gitu. Setelah ikut Zoom ini terinspirasi ya, Pak? Iya, betul sekali. Ini yang dijual ya, Pak? Ini yang saya jual, iya. Ini ada cabai. Iya, ada cabai. Itu mulai tumbuh. Kalau sudah ada buahnya ya agak mahal. Itu dari limbah apa? Dari potnya itu dari limbah juga. Jadi ini dari limbahnya galon bekas, ya. Galon bekas dari mineral itu kan kuat sekali itu galonnya itu. Galonnya kuat sekali. Ini terong ya, Pak? Terong, ya, sama brokoli. Sama brokoli ini. Ini di pinggir jalan, Mbak. Jadi di depan di pinggir rumah jalan ya, dia. Di depan rumah. Ini di pinggir, jadi di luar pagar ini. Di luar pagar rumah saya. Itu. Jadi karena enggak punya halaman ya. Kalau ini di dalam di halaman rumah ini, di halaman rumah depan rumah ini. Kalau jeruk yang ya tadi ini jeruk, ya, jeruk santang madu sama jambu kristal. Kalau yang jeruk gini Bapak jualnya juga 10.000. Oh, kalau jeruk enggak. Kalau jeruk 50.000 kalau jeruk. Kalau jeruk karena bibitnya ini okulasi. Mahal itu sudah ada buahnya, Mbak, sudah mulai berbuah. Ada buahnya. Iya. Oh iya, kelihatan ya ada buahnya. Iya, kalau jambunya juga sudah ada buahnya. Kalau jambu kristal murah 25.000 karena cangkokan. Cangkokan itu lain dengan okulasi. Cangkokan kan mudah membuat cangkokan. Mudah ya. Iya. Iya. Lalu ini sekam bakar yang Bapak minta ya? Iya, itu sekam bakar. Jadi itu
nanti diaduk-aduk, disemproti biowas, langsung dikasih karung-karung. Nah, itu sudah laku Mbak kalau di sini. Ini yang di karung ini apa, Pak? Ya, di karung ini yang sudah jadi. Maksud saya sudah jadi, itu tinggal untuk tanam. Jadi media tanam ini. Media tanam. Langsung biasanya kalau ibu-ibu itu, Pak, saya punya pot yang sudah enggak terpakai. Saya enggak punya media tanam. Oh, di rumah ada, Bu. Ya, Pak, kalau di sekitar Mojokerto sini ya saya kirim. Ini per karung ya, Pak? Gitu. Per karung ya, 20.000. Murah sekali. Iya, tapi ya lumayan membantu saya untuk menambah ekonomi ya, untuk uang saku saya itu bisa. Buat kesibukan juga ya, Pak? Kan memang hobi bertani. Iya, setelah pensiun kalau sudah punya kesibukan ini apa ya? Istilah orang Jawa itu gelendang-gelendung. Lapo aku gitu kalau orang Jawa ya. Jadi cari kesibukan supaya tidak imun tidak turun. Lebih-lebih kalau sudah minum jus pro, semangat sekali, Mbak. Iya, semangat sekali kalau sudah minum jus pro, tidak ada rasa pegel, tidak ada rasa males-males atau bahasa Jawanya aras-arasen gitu, tidak ada. Apa ya sih tak canda lagi? Apa ya sih saya kerjakan sekarang gitu? Cari terus kerjaan gitu. Jadi Bapak setiap hari happy. Sibuk ya? Iya, happy terus. Oke. Baik, Pak. Ini dari peserta Zoom ada yang mau tanya nggak? Mungkin ada yang mau minta tips dari Pak Kusworo, boleh kalau ada yang mau tanya. Boleh tulis di kolom chat ya, atau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Iya, ngomong langsung saja. Apa-apa, monggo. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Belum ada sepertinya, Pak ya. Kayaknya saya aja yang nanya ke Bapak. Iya, monggo. Mungkin Pak, kalau dari setelah Zoom ini ada yang terinspirasi nih sama Bapak, pengen juga mulai jual bibit tanaman. Bapak punya tips nggak atau saran-saran gitu, Pak? Oh iya, untuk pertama atau pemula penjual bibit itu biasanya banyak dibully karena biasanya kalau beli bibit tidak pembibitan sendiri ya, tidak pembibitan sendiri. Kalau beli bibit itu kadang-kadang kalau enggak langsung ke tempatnya itu kadang-kadang dibohongi sama selling itu yang populasi tidak jadi dijual murah dan akhirnya pertumbuhannya subur tapi tidak bisa membuahkan. Itu biasa. Hati-hati saja. Itu untuk pemula. Jadi kalau ini okulasi ya dijual okulasi, kalau cangkokan ya dijual cangkokan. Jangan lupa disemproti pakai biowas promik 1:50 boleh, 1:30. Yang penting ini setiap 3 hari sekali kalau saya. Dan untuk pembuatan vokasi itu juga pakai biowas 1:30 dan biowasnya ya jangan dikurangi, tetap saja disemprotkan. Toh itu meriah hanya 200 mili, harga sekitar 47 kalau di nasional, itu sudah bisa jadi 3 ton. Itu satu pickup besar itu. Kalau di saya itu jadi satu pickup besar. Itu sudah lumayan lah kalau untuk di desa ini. Lebih-lebih kalau di desa tinggal minta, biasanya suruh ngambil. Saya itu suruh ngambil ya. Pak, nggak usah beli Pak, karena nggak dijual memang kalau punya sapi di desa itu.
suruh membersihkan saja tempatnya yang di belakang itu. Tinggal ngambil saja, saya ngambil pakai geledekan itu, saya pakai geledekan di tetangga desa itu di Mojodukuh itu, tinggal ngambil saja. Memang nggak dijual. Jadi kue sapi itu tidak dijual kalau beli truk itu ya dijual karena ada tenaga, ada solar itu. Itu jadi tipnya monggo yang bagi pemula kalau jual tanaman ya sewajarnya kondisi cangkokan, kondisi sambung pucuk dan lain-lainnya. Jadi jangan dimanipulasi dengan ini misalnya cangkokan dijual harga okulasi ya itu kan itu nanti akhirnya memunduh usaha kita sendiri jadi tidak lancar gitu. Itu Mbak tipnya dari saya, jangan lupa pakai biowash. Jangan lupa pakai biowash ya. Iya. Iya. Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Tini. Bapak jual yang 10.000 biowash tadi harganya berapa? Berapa mili, Pak? Yang 500 mili. 500 mili ini. Ya? Setengah liter ya. Ini sudah kalau untuk tanaman di rumah itu sudah misalnya bunga atau apa. Sudah jadi beberapa bulan ini sampai buah ini. Karena sedikit-sedikit kan. Dan dicairin juga. Jadi orang mikirnya jadinya banyak ya, Pak. 10.000 jadinya banyak. 1 dibanding 30. Nah, ini 1 dibanding 30. Jadi untuk banyak kan. Iya. Untuk di wilayah lain bisa menyesuaikan. Misalnya ada yang mau jual di Jakarta ya harganya bisa menyesuaikan juga ya, Pak. Kayaknya kalau dijual 20.000 pun orang kayaknya masih tertarik juga, Pak. Masih tertarik juga. Iya. Dan ini tidak ini menimbulkan gas ya, tidak menimbulkan gas metan atau panas. Jadi meskipun dicampur 1:30, 1:50, oke saja ini. Ya, Pak? Asal tidak dicampuri macam-macam ya. Misalnya dicampuri bahan kimia yang lain itu saya tidak menjamin karena ya ini saja saya kalau biowash istilahnya orang Jawa itu niteni perkembangan nih gitu. Jadi tiap hari itu dipantau ya tidak tiap hari ya 3 hari sekali kalau orang sibuk malam hari dilihat kalau kita habis kerja terus melihat tanaman subur, itu hilang capek kita itu, hilang betul. Saya dulu itu begitu, capek itu bisa hilang. Iya hiburan. Lebih-lebih kalau ini dulu kan kelengkeng saya sebelum saya tebang di depan rumah itu kan banyak dulu. Kelengkeng itu sampai berapa kintal itu tetangga semua. Banyak yang menikmati gitu dulu. Sekarang sudah saya tebang. Tinggal ini anggur saya. Anggur ini sudah pensiun, anggurnya berbuah, senang sekali. Tiap hari. Dilihatin terus. Iya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi Pak. Sepertinya tadi kurang ketinggalan kali ya. Ada pertanyaan tadi minta diulang cara mengatasi kutu putih tadi Pak. Biowash dicampur dengan bawang putih ya. Bawang putih, ya. Jadi fermentasi bawang putih saja dulu, airnya misalnya 0,5 liter misalnya untuk semprotan yang disemprotan biasanya sampai semprotan burung itu loh. Itu kan ada yang 0,5 liter, ada yang 1 liter. Kalau tanamannya sedikit, ya bikin 0,5 liter air saja, air apapun. Kalau saya air sumur ya. Air sumur itu 0,5 liter. Terus bawang putih 3 siung sampai 5 siung. Bawang 3 siung itu loh, 3 biji itu bawang. Iya, 3 biji. Itu atau 5 biji enggak apa-apa. Nanti dilumat atau diulek kalau di sini. Atau di blender, iya. Atau di blender. Kalau di blender kan hanya sedikit saja, enak dipakai ulek itu dilumatkan pakai
cobek atau apa itu, monggo. Terus dimasukkan situ, dimasukkan di air yang sudah diwadah tadi, terus kasih sunlight. Sabun cuci cair itu biasanya saya. Pokoknya sabun cuci cair, sabun cuci piring kok. Ya. Terus jangan lupa semprotnya di menjelang maghrib ya Pak. Ada tips dari Pak juga. Iya. Jadi itu sehari bikinnya pagi bikin, menjelang sore itu disaring, lalu disemprotkan pada waktu malam hari atau maghrib, setelah maghrib itu disemprotkan di bawahnya ketiak daun, iya, ketiak daun. Itu dicampur biowash, tadi biowash-nya kan belum ya, disaring, dicampur biowash. Biowash ini untuk menumbuhkan tunasnya dan probiotik, sama dengan bawang tadi, bawang kan probiotik. Jadi untuk menghilangkan misalnya ada jamur-jamur, karena biasanya di bawah daun itu kan hitam-hitam gitu, hitam-hitam kena kutu itu, karena semut itu untuk menunjukkan ke petani atau yang punya tanaman, ini loh ada hama. Nah, semut itu kan naik ke atas itu biasanya banyak menyesak untuk itu kan mengeluarkan cairan manis, jadi semut itu senang kalau dengan kutu kebul itu. Pasti semut itu mesti naik, nggak tahu semut hitam atau semut merah, itu mesti naik, nyesep istilah bahasa Jawa, nyesep di ketiak daun itu tadi yang terus jadi hitam-hitam itu kalau sudah disesep sama semut, dimakan oleh semut itu, cairannya jadi hitam-hitam, itu meninggalkan hitam-hitam di ketiak daun. Itu makanya dikasih bawang, dikasih probiotik biowash sama sunlight. Sunlight itu untuk ini perekat ya, perekatnya bawang putih tadi. Dan itu nanti kalau sudah nempel di badannya si kutu, itu kutunya katanya petani senior itu gatal, terus akhirnya meninggalkan tempat itu dan tidak mau kembali lagi, akhirnya mati. Begitu ceritanya. Oke, baik Pak. Terus ada yang tanya lagi nih Pak. Perbandingan untuk media tanam dan untuk hama berapa? Kalau Bapak untuk hama tadi gimana Pak perbandingannya bikinnya? Untuk biowash-nya. Untuk ini pertanyaannya sih perbandingan untuk media tanam dan untuk hama berapa? Mungkin maksudnya untuk biowash. Kalau untuk hama berapa? 1:50 bisa, jadi dicoba dulu. Kalau saya sih langsung start itu 1:30 sih, sama dengan membuat media tanam. Kalau saya sama, karena tidak menimbulkan panas, jadi aman di daun itu aman, daun aman. Tapi hati-hati kalau di anggrek, tanaman anggrek itu kan harus nyemprotnya itu kabut dia, harus kabut. Jadi jangan disemprot yang sampai keluar airnya, itu kan tidak mau. Anggrek itu dekat ya Pak? Iya, jadi hanya kabut saja, karena anggrek itu akarnya menghirup N yang di udara ini, sama dengan nanti di biowash itu kan macam-macam ini mikroba ya, jadi bisa diserap oleh akar. Jadi nggak boleh nyemprot anggrek itu. Kalau saya dulu itu semprotan sampai basah gitu, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Itu. Oke. Boleh. Ini bisa jadi tips buat yang punya anggrek. Iya, jadi semprotan yang mengeluarkan kabut gitu saja. Nggak usah sampai buasa, saking senengnya sampai buasa. Akhirnya busuk akarnya nanti, terus daunnya kuning mati. Gitu. Itu kalau anggrek. Iya. Ini ada yang mau minta tunjukin.
Iya, 1:50 kalau anggrek. 1:50 ya, oke Pak. Ya kalau anggrek. Ini ada Pak Jatmiko yang minta ditunjukin lagi tanaman yang Bapak jual. Ini yang pakai galon ya Pak. Ini yang Ya, cabe. Ini pakai polybag. oke. Ini ada terong, ada brokoli juga. Terus ini jualnya 10.000 Ya, ya Pak. Terus ada iya. jeruk. Ada jeruk, jeruk lima Ini puluh jeruknya ribu, lima puluh santan ribu. madu, santan madu, Santan ya. madu. Kalau jambu kristal yang kecil ya, bukan yang besar itu ya. Kalau yang besar itu sudah ada buahnya itu satu. Oh iya, Tapi ini yang senang. dibungkus ya. Iya, itu Ya. satu, tapi senang. Itu Terus kalau yang jambu kristal yang besar itu 100 ya, jual biasanya. paling kecil berapa Pak? 25 ya? 25. 25 Iya, ya. 25. Iya. Sudah ada ini buahnya juga kecil-kecil. Yang kecil tadi. Oke, ini ada yang dijual media tanam per karung, sekarungnya 20.000 ya tadi Pak? 20.000 ya kalau 20.000. daerah sini. Ya, Biowasnya tadi 10.000-an setengah 10 liter. ribuan. Nanti yang mau Ya, coba usaha juga bisa menyesuaikan harganya ya Pak di wilayah masing-masing. iya betul di wilayah masing-masing. Oke. Terus ada yang tanya lagi nih Pak, untuk okulasi dan cangkok apa keunggulan okulasi? Terus kalau okulasi gagal tadi apakah bisa ditreatment pakai biowas supaya berubah? Okulasi sama cangkok Pak, apa perbedaannya Oh apa? iya, kalau cangkok itu kan tidak ada akar tunggangnya ya. Jadi cangkokan hanya akar serabut ya. Kalau okulasi kan dari biji terus disambung dengan okulasi, ditempel itu. Ya, jadi okulasinya ya harus betul-betul yang pohon yang mau diokulasi itu yang mau ditempelkan itu betul-betul sudah berbuah. Jadi kalau di teman-teman saya di daerah Nganjuk sana kan memang betul-betul ya ini di Bareng, di Nganjuk itu betul-betul memang sudah ya karena sudah akrab ya. Jadi ini betul-betul okulasi betul. Jadi biasanya kalau okulasi tidak jadi itu tidak ada ini tumbuhnya itu tidak ada apa ya tanda seperti luka itu ya. Jadi seperti luka itu geretan kalau nama Jawanya itu geretan. Nempelnya itu waktu nempel itu tidak ada geretannya itu berarti seling. Kalau okulasi jadi itu ada tandanya. Bunder gitu api 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 bagus jadi kelihatan kalau okulasi. Ya. Kalau tidak jadi itu biasanya tumbuh di bawah itu tumbuh gitu saja semi apa ya tunas baru gitu seling namanya. Seling itu tidak jadi biasanya kadang-kadang itu terbawa kejual kadang-kadang terbawa kejual itu biasanya kalau okulasi misalnya apa mangga gitu 1 tahun sudah buah ini kalau selling ya sampai 3 tahun 4 tahun baru berbuah 5 ya. nah iya nggak lama. Ya, kalau untuk tanaman okulasi sama cangkok Bapak berarti treatmentnya juga pakai biowas Pak ya, sama kayak tadi 1:30 disemprot 3 hari sekali ya? Iya Ya, oke. untuk pertumbuhan ini ya karena Untuk saya pertumbuhan ya. masih iya kalau cangkokan ada di rumah cangkokan dari jambu air jambu kristal itu ada Okay. kelengkeng itu ada cangkokannya cangkokan murah itu 50 kalau cangkokan biasanya. Kalau okulasi mahal 100 naik ke atas ya biasanya. Kalau sudah menunjukkan buah gitu, Mbak. Oke, Pak. Lalu ini ada yang tanya lagi, Pak. Kayaknya sepertinya tadi kurang jelas. Kan tadi Bapak bilang nih fermentasi pakai bawang putih. Dia minta takarannya, Pak. Takarannya berapa? Airnya berapa? Tadi bawangnya kan 3 siung. Iya, airnya setengah liter. Airnya setengah liter. Sunlight sabun cuci piring bapaknya. Itu dicairin pakai air lagi nggak, Pak? Atau langsung semprot? Enggak, itu langsung nanti setelah dicampur, difermentasi sehari. Jadi buat pagi,
sore Sorenya atau malam disemprot. menjelang ya disemprotkan, dikasih biowash lagi 1 banding. Misalnya itu setengah liter, ya kasih biowash 3 sendok atau sampai 4 sendok, enggak apa-apa. Oh gitu. Semprotnya Biowash. khusus di bawah daun ketiak ya Pak, yang Iya, bermasalah aja, nggak usah semprot satu ya, pohonnya. Oke. ya. Nanti kan daun yang keriting itu sudah enggak bisa kembali ya, biar Ya, saja. Tapi biarin kan aja. ya masih bisa masak untuk nutrisinya pohon itu atau tanaman tadi. Untuk daunnya kan masih bisa masak. Jadi Mm-mm. nanti tumbuh semi lagi di atasnya, itu tumbuh semi baru. Mm-mm. Itu yang saya maksud. Tapi kutu kebunnya eh, ini sudah tidak mau Nggak hinggap menghinggap di lagi ya situ. Pak? Iya. Iya, tidak hinggap lagi di situ. Karena ya tadi kena sabun cuci piring tadi, Iya. akhirnya gatel, merasa gatel katanya. Dia kapok, nggak mau datang lagi. Iya, kapok Iya, udah mau datang lagi. kapok. Oke, ini ada pertanyaan, bios bisa disimpan berapa lama? Bios kok. Oh, jadi saya jelasin ya Pak. Bios ini Iya, tahannya pokok. bisa tahunan, tapi kan tujuan kita membuat ini untuk dipakai. Jadi ya saran saya segera dipakai aja gitu, nggak untuk disimpan. Jadi lebih baik langsung dimanfaatkan supaya manfaatnya juga terasa gitu. Jadi kalau ditanyanya simpennya berapa lama, awetnya berapa lama, ini bisa awet tahunan. Terus ada pertanyaan lagi, apakah bios bisa bau? Bios itu sebenarnya bisa bau ya karena sifatnya juga menyerap patogen. Jadi kalau misalnya di Ya, lingkungan kita nyimpennya di lingkungan yang kurang bersih, memang nanti dia bisa berubah warna jadi agak berubah warna. gelap. Iya, Iya. iya. Misalnya simpennya di depan teras rumahnya ini lingkungannya suka ada sering motor lewat, banyak Nah, itu. polusinya. Nanti ya dia bisa nyerap patogennya. Jadi ini juga bisa jadi tips buat yang di rumah pengen bersih-bersih udara. Biowash atau Just Pro bisa taruh di mangkok yang ceper. Nanti kalau memang lingkungan ruangan itu kotor, nanti Biowash atau Just Pro-nya memang berubah jadi menghitam gitu. Jadi kalau pengen biosnya nggak bau, ya simpannya di tempatnya yang bersih gitu, ya Pak ya. Iya, betul. Saya pernah mencoba, jadi kebetulan lupa. Lupa enggak saya setelah saya campur dengan air 1:30, terus saya enggak tahu kemana, kerja kemana itu, lupa pokoknya. Saya taruh di ember, kok jadi ada seperti apa ya? Ada kelendang itu apa ya? Ada seperti hitam-hitam gitu loh. Ada seperti kayak lumut gitu. Loh, kok jadi begini? Karena rumah saya kan dekat dekat jalan raya, jadi itu tadi berubah warna jadinya. Iya, Jadi lebih baik ya langsung dipakai aja. dipakai saja, begitu. Supaya manfaatnya juga bisa dirasain. Jadi disarankan nggak untuk bikin langsung disimpan aja, nggak dipakai gitu. Jangan ya, jadi langsung dipakai aja. Oke, Ya, betul. baik Pak. Ini pertanyaan dari saya udah habis, terus pertanyaan dari peserta Zoom-nya juga udah habis nih Pak. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi ke Bapak, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Japri, boleh ya? Japri, WA, ya. Nanti yang mau kontaknya Pak Kusworo boleh hubungin saya, mau tanya-tanya ke Pak Kusworo. Pak Kusworonya bersedia ya. Ya, atau langsung langsung WA ke saya boleh, ada nomornya di Mbak Nita boleh, Ya. langsung apa saya beri sekarang nggak apa-apa, Biar nanti boleh. saya yang kasih aja Pak. Iya, ya, Saya yang terima kasih. kasih. Baik. Iya, terima Oke, kasih Bapak Mbak Nita. ada tambahan lagi yang mau disampaikan Pak? Iya, untuk saya pribadi karena imun saya makin makin tambah, jadi memang Jus Pro ke Jus Pro ya ini. Jus Pro ini sangat membantu ya, bukan mengobati ya Jus Pro itu, membantu meringankan apa yang kita rasakan. Misalnya sakit flu, kita membantu menyembuhkan. Jadi bukan obat. Kalau obat itu kan misalnya obat panas langsung minum setengah jam langsung sembuh, panasnya turun ya. Biasanya kalau minum obat panas atau obat pusing gitu biasanya
1 jam sudah hilang pusingnya. Ini membantu. Sekali lagi, Jus Pro ini membantu karena minuman fermentasi buah, minuman sehat bagi tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Gitu, Mbak. Jadi membantu tubuh kita melawan penyakitnya ya, Pak? Iya. Bukan tiba-tiba minum langsung sembuh, enggak. Jadi Promik bukan cairan ajaib yang diminum langsung bisa sembuh, enggak. Jadi butuh proses juga ya, Pak? Butuh proses. Kadang-kadang itu orang itu biasanya langsung aku minum sehari gitu. Kok gak sembuh-sembuh? Ya mesti ae wong sakitmu koyo ngono gitu saya. Sakitnya berat, sakitnya berat berharap sembuh dalam sehari itu nggak bisa ya, Pak? Iya, ini bukan obat. Ini bukan obat. Saya dulu pernah bilang ini membantu, bukan mengobati. Kalau obat dari dokter, monggo kalau minum obat dari dokter, misalnya obat diabetes atau obat hipertensi, terus saja diminum dan selalu didampingi oleh Jus Pro. Itu tidak apa-apa. Itu. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Buat yang ketinggalan Zoom pada siang hari ini atau tadi jaringannya gangguan, nanti Zoom-nya akan saya upload di YouTube, jadi bisa nonton di YouTube juga ya, Pak. Ya. Bapak udah nggak ada pesan lagi? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya Pak sudah bergabung dan bersedia menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Semoga cerita Bapak juga bisa menjadi inspirasi buat orang lain, jadi berkat buat orang lain juga ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih juga buat peserta Zoom yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung Zoom. Semoga dari pertemuan Zoom ini bisa ada hal positif yang diambil. Oke. Saya ucapkan terima kasih Pak Kusworo, peserta Zoom semuanya. Saya akhiri pertemuan Zoom kita pada hari ini ya Pak. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di Zoom lainnya. Salam sehat dari Promik. Salam sehat untuk keluarga Promik. Terima kasih Pak. Saya end Zoom-nya ya Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak semuanya.